Tahu nggak sih kenapa orang-orang bisa dengar rekaman ini berbeda, Lily atau Aurora? Seorang guru nangis menyesal karena selalu ngomelin muridnya yang terlambat sekolah. Jadi kisahnya diawali dari si guru itu memang punya peraturan kalau misalkan nggak boleh ada siswa yang terlambat. Kalau ada yang terlambat, pelajaran tuh nggak dimulai guys. Dan ada satu murid ini yang bernama Kayla yang terlambat. Itu membuat gurunya marah dan juga teman-temannya marah. Bahkan semua teman-temannya itu minta dia dihukum karena membuat mereka semua hampir nggak belajar. Tapi Kayla di sini masih diem aja. Sampai ini udah keesokan harinya. Pagi-pagi si guru datang tapi melihat ada yang aneh. Kok bangku ini masih kosong dan ternyata Kayla telat lagi. Gurunya benar-benar marah banget dan menyuruh Kayla untuk berdiri di depan kelas. Dan lebih parahnya teman-temannya juga jahat-jahat banget ke dia. Tapi guys, di hari ketiga tiba-tiba Kayla tuh nggak datang sama sekali. Bahkan gurunya udah nunggu 1 jam dan Kayla tetap nggak datang. Di situ membuat gurunya tambah marah lagi. Tapi guys, anehnya di hari keempat Kayla datang pertama, bahkan sebelum murid-murid yang lain datang. Dan ternyata bikin shock banget. Lanjut part 2. Seorang guru nangis menyesal karena selalu ngomelin muridnya yang terlambat sekolah, tapi ternyata hal ini terjadi part 2. Jadi murid yang bernama Kayla ini memang selalu terlambat sekolah, sampai bikin guru dan teman-temannya tuh kesel banget sama dia. Tapi tiba-tiba Kayla malah datang pertama dibandingkan murid-murid lainnya. Walaupun gak telat, gurunya tetap suruh Kayla untuk maju karena kemarin tuh dia gak masuk. Akhirnya gurunya suruh Kayla jelasin kenapa dia selalu terlambat, dan bahkan kemarin gak masuk. Akhirnya Kayla itu ngomong guys. Jadi dia bilang hari pertama dia terlambat karena mengantarkan ibunya ke rumah sakit karena terkena demam berdarah. Hari kedua dia harus nyuapin ibunya dulu sebelum dia berangkat ke sekolah. Dan hari ketiga dia nggak masuk sekolah, ternyata ibunya sudah meninggal dunia. Di situ dia nangis banget, seisi kelas langsung merasa bersalah. Begitu juga dengan gurunya. Kayla juga mengatakan kalau misalkan ibunya nggak ingin dia jadi insinyur, dia nggak akan datang ke sekolah hari ini. Dan di situ ibu gurunya benar-benar menyesal banget karena nggak nanyain dia dulu tentang keadaannya. Tahu nggak sih kenapa orang-orang bisa dengar rekaman ini berbeda, Lily atau Aurora? Hal ini terjadi karena rekaman ini nggak memiliki kualitas yang tinggi, sehingga mungkin banget terjadi ambiguitas. Dan juga cara kamu mendengar dengan alat yang kamu gunakan, pakai headset atau enggak, itu juga mempengaruhi perbedaan pendapat ini. So, kalau kalian dengernya Lily atau Aurora? Guys, seorang guru marah-marah ke muridnya karena tidak membawa persediaan untuk pesta Natal, dan ternyata akhirnya jadi awalnya di sekolah lagi ada perayaan pesta Natal. Nah, guru ini malah kayak menghina baju dari anak ini karena bajunya lusuh dan bolong-bolong. Bahkan si guru bilang kalau anak ini harus ada di belakang karena mereka mau foto dan ibunya nggak mau terlihat anak ini pakai baju seperti itu. Nah, acara yang kedua setiap anak harus membawa satu makanan. Tapi si anak ini nggak bawa makanan lagi. Padahal dia udah ditugasin bawa chips. Sehingga gurunya marah banget dan nyuruh dia ada di barisan paling terakhir supaya bisa mendapatkan jatah makanan yang terakhir aja. Hal itu membuat dia sedih banget. Tapi acara ketiga dia sempat senang karena tukar kado, dia mendapatkan hadiah yang bagus. Tapi tiba-tiba gurunya marah lagi karena dia memberikan hadiah seperti ini. Jadi temennya cuma dapat notes happy holiday dari si anak tersebut. Gurunya bener-bener nggak nyangka banget dan berasa kalau misalkan dia itu nggak menghargai perayaan ini. Abis ini part 2 dan sedih banget guys. Seorang guru nangis menyesal karena selalu ngomelin muridnya yang terlambat sekolah, tapi ternyata hal ini terjadi part 2. Jadi murid yang bernama Kayla ini memang selalu terlambat sekolah, sampai bikin guru dan teman-temannya tuh kesel banget sama dia. Tapi tiba-tiba Kayla malah datang pertama dibandingkan murid-murid lainnya. Walaupun gak telat, gurunya tetap suruh Kayla untuk maju karena kemarin tuh dia gak masuk. Akhirnya gurunya suruh Kayla jelasin kenapa dia selalu terlambat, dan bahkan kemarin gak masuk. Akhirnya Kayla itu ngomong guys. Jadi dia bilang hari pertama dia terlambat karena mengantarkan ibunya ke rumah sakit karena terkena demam berdarah. Hari kedua dia harus nyuapin ibunya dulu sebelum dia berangkat ke sekolah. Dan hari ketiga dia gak masuk sekolah, ternyata ibunya sudah meninggal dunia. Di situ dia nangis banget, seisi kelas langsung merasa bersalah. Begitu juga dengan gurunya. Kayla juga mengatakan kalau misalkan ibunya nggak ingin dia jadi insinyur, dia nggak akan datang ke sekolah hari ini. Dan di situ ibu gurunya benar-benar menyesal banget karena nggak nanyain dia dulu tentang keadaannya. Guys, si istri kaget banget lagi mau kasih kejutan ulang tahun ke suaminya, tapi suaminya malah ketahuan selingkuh dan akhirnya sedih banget. Jadi si istri lagi mau kasih kejutan, terus tiba-tiba suaminya itu selingkuh sama sekretarisnya. Dan dia kaget banget pas suaminya bilang setiap pria yang sukses pasti selingkuh. Padahal istrinya ngingetin dia kalau misalkan aku yang membuat kamu sukses. Dulu saat dia baru memulai karirnya, istrinya yang selalu kasih uang ke dia dan selalu support dia dalam keadaan apapun. Tapi suaminya tuh lupakan hal itu. Bahkan suaminya bilang kalau misalkan istrinya itu udah tua dan gak cocok sama dia. Akhirnya suaminya malah memutuskan hubungan sama istrinya. Itu ngebuat istrinya benar-benar kecewa banget.
Dan akhirnya suaminya tuh bahagia banget karena menjalin hubungan yang baru sama sekretarisnya. Tapi sekretarisnya tuh isinya cuma menghambur-hamburkan uang doang guys. Setiap ketemu bosnya, sekretarisnya tuh cuma minta uang untuk belanja. Sampai akhirnya dia mulai mendapat banyak tagihan dan bangkrut. Bahkan sekretarisnya juga ninggalin dia. Tapi tiba-tiba di sini dia bertemu sama mantan istrinya dan kaget banget apa yang terjadi. Suami selingkuh dari istrinya karena istrinya dianggap udah tua dan gak cocok lagi sama dia. Tapi akhirnya sedih banget. Akhirnya setelah suami itu bangkrut, suaminya ketemu lagi sama mantan istrinya. Tapi mantan istrinya bener-bener udah berubah banget, jadi cantik banget. Terus suaminya bilang kalau misalkan aku tuh gak bisa berhenti memikirkanmu semenjak kita berpisah. Kan suaminya tuh mau balikan lagi sama mantan istrinya. Tapi mantan istrinya bilang bukannya aku udah terlalu tua buat kamu. Di situ suaminya kayak menyesal gitu dan pokoknya mau balikan. Apalagi dia lihat istrinya punya mobil yang bagus dan mahal banget. Ternyata setelah bercerai, istrinya tuh berusaha banget supaya dia bisa bangkit lagi. Dan akhirnya dia sekarang menjadi kaya raya. Di situ suaminya tambah seneng dan merasa kalau itu kesempatan emas untuk balikan lagi sama istrinya. Tapi sayangnya istrinya menolak semuanya. Istrinya lebih memilih untuk sendiri dan gak menerima suaminya lagi. Di situ suaminya nanya kenapa dia berubah. Ternyata dia gak berubah, cuman dia melakukan hal yang sama yang pernah suaminya dulu buat ke dia. Untuk link video aslinya aku taruh di Instagram story aku, Shira Antoinette. Pria ini bisa hamil padahal dia itu punya seorang istri. Ini benar-benar gak nyangka banget, kalian harus dengar. Jadi ternyata sebenarnya pria itu adalah seorang wanita dari kecil. Tapi dia gak suka menjadi wanita dan akhirnya dia berubah menjadi seorang pria. Setelah itu dia bertemu sama wanita yang cantik banget menurut dia bernama Michelle. Tapi guys, sebenarnya Michelle itu adalah seorang pria yang menjadi wanita. Jadi karena mereka cocok banget, mereka memutuskan untuk menikah. Namun setelah menikah mereka itu ingin banget punya anak. Akhirnya mereka mikir bisa kok mereka punya anak, tapi yang punya anak tuh suaminya. Dan mereka harus stop suntik hormon. Karena istrinya cowok dan suaminya cewek, akhirnya dia berhasil hamil. Dan bahkan bikin orang kaget banget kok cowok bisa hamil ya. Namun saat udah dilahirkan bayinya ternyata perempuan. Tapi mereka setuju nantinya akan memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih apa yang dia mau. Seorang cewek lagi mau nyuci baju di mesin cuci ini, tapi dia benar-benar kaget banget pas tahu apa yang ada di dalam mesin cucinya. Ini benar-benar parah banget guys. Jadi awalnya cewek ini tuh memang lagi datang ke tempat laundry, tapi tuh benar-benar sepi banget, cuma ada anak kecil. Tapi lama-kelamaan dia tuh takut banget sama anak kecilnya yang ngeliatin dia terus. Di situ dia curiga kalau misalkan anak kecilnya itu adalah sosok hantu. Apalagi di sana tuh nggak ada orang sama sekali. Terus saat dia lagi masukin bajunya ke tempat laundry, dia benar-benar ketakutan banget karena dia dengar terus suara anak kecil. Dia pun cepet-cepet banget karena dia tuh ketakutan guys. Terus dia merasa ada yang ngeliatin dia lagi, ternyata sosok anak kecilnya masih ada di situ. Tapi tiba-tiba ada ayahnya yang panik nanya, "Adek kamu di mana?" Jadi ternyata anak tadi tuh bukan hantu. Tapi dia bilang adeknya itu ngumpet di dalam mesin cuci ini. Dan ternyata suara-suara seram itu adalah suara adiknya yang ada di dalam mesin cuci itu. Dan dia secara nggak sengaja dia nggak lihat sama sekali dan menekan mesinnya untuk nyala. Dan karena dia, anak itu meninggal. Ini adalah pekerjaan di mana setiap hari kamu harus digigit nyamuk sebanyak ini. Jadi mereka itu bekerja sebagai peneliti nyamuk. Dan umumnya ini semua dilakukan oleh ilmuwan supaya mereka bisa mempelajari cara nyamuk menghisap darah. Dengan mereka mengamati nyamuk ini, mereka bisa mencegah penyakit seperti malaria dan DBD. Namun hasilnya mereka itu setiap hari harus menahan gatal karena bentolnya itu banyak banget guys. Nah, penelitian ini juga bisa digunakan untuk mempelajari cara-cara baru supaya terhindar dari gigitan nyamuk.